Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita belajar PPKN untuk kelas 3 tema 6. Ini ada di subtema 1, sumber energi. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar penghematan sumber energi di rumah. Di buku tema adik-adik ini ada di halaman 17 sampai dengan 20 ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel Kak Rina ini supaya bisa memberikan video-video terbaik untuk adik-adik. Dengan subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman lain. Supaya kita bisa saling berkenalan, boleh juga adik-adik tuliskan asal sekolahnya dari mana dan dari kota mana. Kita bahas tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, dengan mendengar penjelasan guru atau Kak Rina, adik-adik dapat mengidentifikasi kewajiban-kewajiban di rumah terkait sumber energi. Yang kedua, dengan mengamati gambar, adik-adik dapat menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait penghematan sumber energi. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 16 ya. Siti dan temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang, harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Nah, adik-adik, hemat energi itu sangat penting ya. Bahkan air saja yang kita bisa dapatkan dengan mudah itu tidak di semua tempat. Ada yang harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Ya, bahkan untuk mencuci baju kalau airnya kotor ya, itu harus beli ya, apalagi untuk minum. Nah, maka dari itu kita harus menghemat energi. Kita berdiskusi yuk. Diskusikan bersama temanmu bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi. Nah, di sini Kak Rina sudah berikan contoh ya, nanti adik-adik tuliskan di buku. Yang pertama, matikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan, misalnya televisi, kemudian radio, kipas angin, dan lain sebagainya. Ketika adik-adik sudah selesai menonton, atau adik-adik kemudian sudah bosan menonton, lalu sambil mainan yang lain, TV-nya dimatikan saja, supaya bisa hemat energi. Yang kedua, mengganti lampu dengan yang hemat energi. Nah, lampu ini sebetulnya sangat penting ya adik-adik. Contohnya untuk menerangi adik-adik belajar, kemudian untuk kalau malam hari, atau kalau misalnya adik-adik perlu belajar ya, perlu cahaya atau lampu. Tapi kita bisa mengganti dengan yang hemat energi ya. Tanya dengan ayah ibu, lampu hemat energinya beli di mana ya. Nah, yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Coba adik-adik lihat, kita bisa membuka keran dengan sangat mudah. Air mengalir begitu saja. Tapi kalau kita buang, itu bisa berarti kita membuang-buang air ya, tidak menghemat energi. Apalagi kalau air yang sudah matang ya. Sebisa mungkin air yang sudah matang harus dihabiskan atau diminum ya adik-adik, jangan dibuang. Ya, kemudian yang keempat, membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Nah, penerangan itu bukan hanya dari lampu adik-adik, bisa juga penerangan itu dari sinar matahari. Makanya supaya sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah, harus membuat ventilasi yang baik supaya sinar matahari bisa masuk ya. Nah, itu contoh dari Kak Rina. Kita lanjut ya. Nah, nanti setelah sudah membuat ini, adik-adik bacakan hasil diskusinya di depan teman-teman lain ya. Ayo kita mengamati. Setelah berdiskusi, amatilah gambar berikut. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air.
beri tanda centang untuk gambar yang tepat, beri silang untuk gambar yang tidak tepat. Jadi kalau perilaku tersebut hemat air, kita kasih tanda centang ya adik-adik. Kalau tidak, berarti kasih tanda silang. Nah, ini minum air sampai habis. Kira-kira ini apa adik-adik? Menghemat energi atau tidak? Hemat energi ya. Jadi air yang sudah matang, sudah dimasak harus kita minum sampai habis. Lalu di sini mematikan air kalau sudah tidak diperlukan. Ini termasuk dalam hemat energi ya. Ini ada di contoh Kak Rina yang nomor 3. Waduh, kemudian ini lagi menyiram tanaman tapi malah bermain air adik-adik. Ini contoh yang tidak baik ya. Jadi Kak Rina kasih tanda silang. Lalu di sini ada air di ember tapi malah kesenggol ya, jadinya jatuh. Airnya jadi terbuang adik-adik. Walaupun bukan air matang tapi tetap tidak boleh disia-siakan ya. Ini Kak Rina silang. Lalu di sini sedang sikat gigi tapi airnya mengalir terus adik-adik. Ya, tidak berhenti-berhenti. Ini salah satu tindakan yang tidak hemat energi, tidak boleh ya. Nah, di sini menyiram tanaman menggunakan alat penyiram seperti ini bisa menghemat air. Kenapa? Karena yang kita siram hanya bunga-bunga yang mau kita siram saja, tanaman-tanaman saja. Jadi tidak perlu berceceran kemana-mana. Nah, ini bagus sekali ya. Nah, ingat ya bahwa menghemat energi itu adalah suatu kewajiban. Jadi adik-adik ingat-ingat kalau buka keran air, kalau sudah selesai digunakan dimatikan. Elektronik juga sama, elektronik itu seperti TV, handphone, dan lain sebagainya. Oke adik-adik? Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, dan di like dan share ke teman-teman lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!